Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Puspitasari dengan NIM 1916010008 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Driver Transportasi Online di Kota Padang. Sebagai salah satu moda transportasi andalan masyarakat Indonesia, ojek itu udah deket banget dengan kita. Mulai dari kemunculannya di awal tahun 2000-an sebagai ojek pangkalan yang nemenin emak belanja di pasar dan nganterin kita sekolah, sampai telah berubah menjadi ojek online seperti sekarang yang memiliki berbagai macam fitur. Tinggal scrolling, pilih mau makan apa, dan tada! Abang ojolnya udah nyamperin depan rumah. Gak bisa dipungkiri kalau gaya hidup kita 2 hingga tahun belakangan sudah memasuki ojek dan taksi online sebagai salah satu instrumen utamanya. Mau nongkrong, mau pesan makan, mau ngirim paket, bahkan transfer duit pun diakomodir sama mereka. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan iptek ini berdampak pada berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang transportasi. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini, terdapat inovasi baru yaitu transportasi berbasis aplikasi yang disebut juga dengan transportasi online. Dengan adanya transportasi online, banyak masyarakat yang tertarik dan berminat untuk menjadi driver dan bergabung pada beberapa mitra, diantaranya yaitu Gojek, Maxim, dan Grab. Untuk fenomenanya, terdapat fenomena yang pernah viral saat penumpang dijemput menggunakan kendaraan mewah yang harganya ratusan juta rupiah. Selanjutnya juga terdapat maraknya fenomena mahasiswa berprofesi sebagai driver. Padahal terdapat dari beberapa mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi kuat atau mampu. Selanjutnya, driver transportasi online di Kota Padang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengangguran, mahasiswa, pensiunan, bahkan karyawan yang sudah bekerja. Bekerja sebagai driver adalah salah satu pilihan masyarakat yang dilatar belakangi oleh faktor yang berbeda. Untuk rumusan masalahnya yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi driver transportasi online di Kota Padang. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi driver transportasi online di Kota Padang. Sedangkan manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis, bagi masyarakat, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan kepada driver yang ada di Kota Padang. Selanjutnya, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh driver transportasi online di Kota Padang yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Sedangkan sampelnya menggunakan rumus Lamso yang diperoleh hasil 100 orang responden. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian menggunakan skala pengukuran 5 poin. Sedangkan teknik analisis data yang pertama yaitu uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu uji analisis faktor. Yang pertama Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO and Bertel test. Yang kedua Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Yang ketiga Communalities. Yang keempat Total Variance Explained. Yang kelima komponen matriks, yang keenam rotated komponen matriks, dan yang ketujuh komponen transformation matrix. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Langkah yang pertama yaitu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas, nilai korelasi R hitung harus lebih besar daripada nilai korelasi R tabel. Berdasarkan tabel diperoleh 11 variabel yang valid dari 17 variabel yang diuji. 6 variabel yang nilai korelasinya kecil dari 0,1906 tidak dapat dimasukkan lagi pada uji analisis selanjutnya. Pada uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha harus besar dari 0,60 sehingga semua instrumen dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,846. Selanjutnya yaitu analisis faktor. Yang pertama uji KMO dan Bertel test. Nilai KMO harus besar dari 0,5 dan nilai Bertel test of scarcity-nya harus kecil dari 0,05. Berdasarkan output, nilai KMO sebesar 0,842 yang nilainya besar dari 0,5 dan nilai Bertel test of scarcity-nya sebesar 0,000 yang nilainya kecil dari 0,05. Maka dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan atau asumsi dalam analisis faktor. Selanjutnya yaitu komunalitas. Berdasarkan output, diketahui nilai extraction untuk semua variabel
lebih besar dari 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Kemudian total variance explained. Pada varian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan maka menunjukkan jumlah variabel, yaitu 7 variabel. Pada bagian extraction sums of square loading menunjukkan banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada output terdapat 2 variasi faktor, yaitu 3,693 dan 1,207. Selanjutnya yaitu komponen matriks. Dari output ini terlihat pada variabel Q1 nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,802 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,022 dan begitu seterusnya untuk variabel yang lain. Selanjutnya rotated komponen matriks. Dari tabel dapat diketahui variabel Q1 mempunyai nilai faktor loading tertinggi pada faktor 1 yaitu 0,802. Maka variabel ini dimasukkan ke dalam faktor 1 dan begitu seterusnya untuk variabel yang lain. Yang terakhir yaitu komponen transformation matrix. Output komponen menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah 0,998 besar dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,998. Nilainya juga besar dari 0,5. Karena semua komponen besar dari 0,5, maka semua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak merangkum ketujuh variabel yang dianalisis. Selanjutnya pembahasan dan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi driver transportasi online di Kota Padang adalah karena faktor kebutuhan dan faktor keinginan pribadi. Selanjutnya, terdapat 2 faktor yang harus direduksi karena nilai yang dihasilkan setelah dilakukan beberapa tahap analisis tidak memenuhi persyaratan hingga tahap akhir, sehingga dihasilkan 2 faktor dominan dari 4 faktor yang ada. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dari analisis menggunakan analisis faktor, diperoleh 2 faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi driver transportasi online di Kota Padang. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama faktor kebutuhan dan yang kedua faktor keinginan pribadi. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memahami, mendukung, dan meningkatkan kondisi para pengemudi transportasi online di Kota Padang. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis, melibatkan lebih banyak responden, atau membandingkan dengan kota lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor motivasi dalam industri transportasi online. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.